Jadi inilah satu bagian dakwah. Dakwah itu mengajak sama-sama kita yang beriman melaksanakan puasa Ramadan, juga mendidik warga sekitarnya atau masyarakat sekitarnya atau rakyat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, untuk menjunjung tinggi juga kearifan lokal. Nah itu orang nggak ngerti hukum itu, kaitannya dengan FPI, bukan sembarang gitu ya, itu ada vonisnya, karena FPI itu sudah dilarang. Nggak boleh, itu FPI itu tidak ada secara hukum, dia tidak punya legal standing. Kalau melakukan tindakan hukum, kita tangkap orangnya sekarang, karena organisasi itu sudah tidak ada. Kearifan lokal ini bukan saja umat Islam yang dituntut. Kami, perjuangan kami P212 itu melakukan aksi kemanusiaan, nggak pernah pilih kasih. Sebagaimana kita menghormati mereka. Artinya bagian dari dakwah ini untuk biasa melakukan daripada mendidik masyarakat atau rakyat Indonesia untuk menghargai bulan Ramadan. Orang yang sedang berpuasa itu transaksinya betul-betul dengan Allah, bukan dengan siapapun. Tidak butuh minta hormat, tidak butuh minta dihargai oleh siapapun. Karena saya puasa murni karena Allah, ikhlas. Sehingga ketika ada orang mau menghormati saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Lagi pula saya tidak pernah merasa atau menemukan ada orang yang di bulan Ramadan sengaja buka warung, kalau ditanya kenapa warungnya dibuka, saya niat ingin menggoda orang puasa. Kayaknya nggak ada itu. Itu karena faktor memang orang melakukan kegiatan ekonomi yang biasa mereka lakukan. Jadi begini, puasa itu diseru kepada orang beriman. Banyak ciri-ciri orang beriman. Kalian muslim atau bukan, Pak? Saya ingatkan, besok kalian buka, kami akan dobrak. Bakar saja. Kalian tidak menghargai bulan puasa. Kalian bukan Islam. Brengsek kalian. Nah, kalau orang sudah menjadi orang-orang bertakwa ini akan melakukan, yaitu apa sih takwa? Takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi daripada larangan Allah. Bulan ibadah ini jangan lupa, Syahrul Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Jihad. Orang itu harus nyaman dengan fikih. Misalnya andaikan saya miskin, saya akan menganggap cari nafkah untuk keluarga itu fardu ain. Menafkahi ibu saya yang sudah lemah itu fardu ain. Sehingga kita harus kuat untuk menghasilkan uang, menghasilkan pekerjaan dan sebagainya. Dan itu yang diajarkan Nabi ketika ada seorang muda yang kuat sekali, ya Rasulullah saya mau ikut jihad engkau. Jawabnya Nabi, ahayun walidaka, orang tuamu masih hidup. Masih ya Rasulullah. Qal fafihi ma fajahid. Ya sudah, kamu merawat orang tua kamu ya minongko jihad sama dengan jihad. Jadi kata jihad dulu digunakan Nabi ya birrul walidain ya jihad, merangi hawa nafsu juga jihad. Kita harus bisa ini, Jakarta ini juga membuat perda. Jadi tidak ada kesimpang siuran. Kalau dibuat perda yang tertib, yang rapi. Perda seperti apa nih? Jadi perda-perda yang sudah ada itu kan berlaku seperti Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat, jangankan Sumatera Barat, warung-warung Padang itu yang setiap bulan Ramadan mereka tanpa dihimbau udah ngerti tutup. Kalau di Sumatera Barat ada perda ya sudah silahkan, perda itu Sumatera Barat aja, DPRD Sumatera Barat, tapi nggak usah diberlakukan di tempat-tempat lain. Dan buktinya memang dari berapa provinsi ya, 34 ya, ada satu provinsi yang beda, yang mungkin Sumatera Barat agak beda lah sama yang lain gitu, nggak apa-apa juga lah. Nggak bisa kita mendiamkan kemungkaran. Kemungkaran apa sih? Maksiat yang dipertontonkan. Manusia pasti melakukan maksiat, bohong kalau ada manusia nggak melakukan maksiat. Nggak ada manusia suci kecuali Rasulullah. Saya tidak merasa terganggu. Warung buka saya tidak merasa terganggu. Bahkan teman-teman yang ngojek umpamanya kerja di jalanan, dia tetap puasa. Sementara dia ngelihat kawannya ngerokok, ngelihat kawannya ngopi, makan, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang puasa tapi tinggal di kantor. Oke, artinya tidak perlulah sampai mengatur. Tidak perlu, kita ini harus belajar agama, kembali ke hati nurani, kembali ke cara berpikir yang lebih substantif, yang lebih spiritual, yang lebih batin. Karena ini wahananya, puasa itu apa ya? Madrasah, tempat kita menempa diri, betul-betul. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, seluruh nabi itu disebut muslim. Muslim itu artinya adalah orang yang betul-betul pasrah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi meminta warung makan tutup siang hari saat bulan puasa. Permintaan MUI tentu menjadi trending topik di Twitter pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Selain meminta warung makan untuk tutup pada siang hari, MUI Kota Bekasi juga meminta tempat hiburan tutup selama Ramadan. Permintaan MUI Bekasi ini jelas menuai pro dan kontra dari masyarakat yang ada. Permintaan ini ditujukan kepada seluruh pemilik usaha kuliner seperti restoran, kafe, rumah makan, warung kopi, dan lainnya. Saya menghimbau kepada seluruh pemilik usaha kuliner agar menghormati bulan suci Ramadan dengan menutup tempat usaha pada siang hari selama Ramadan, ucap Sekretaris Umum MUI Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Muhyiddin Kamal di Cikarang pada Minggu 27 Maret 2022. Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyatakan bahwa pernyataan MUI Kabupaten Bekasi soal pemilik warung makan diminta tutup saat Ramadan 2022 hanya membuat gaduh. Rahmat Syafi, Ketua MUI Jabar, mengatakan bahwa pernyataan seperti itu tidak sesuai dengan kewenangan dalam berdakwah. Pasalnya, untuk menegakkan aturan itu, kewenangannya ada pada pemerintah, bukan pada ulama. Ulama itu mengajak kepada kebaikan, kemaslahatan dengan cara-cara yang santun. Jadi kalau ada rencana seperti itu, tidak sesuai dengan pola dakwah yang digariskan oleh MUI. Tindakan seperti itu merupakan dakwah yang dibikin tidak kondusif, ujar Rahmat saat dihubungi pada Rabu 30 Maret 2022. Menjelang Ramadan 2022, umat seharusnya dibuat kondusif agar pelaksanaan ibadah khidmat dan penuh berkah. Menurutnya, pernyataan MUI Kota Bekasi soal minta pemilik warung makan tutup tidak tepat dan hanya bikin gaduh. Betul, hanya bikin gaduh. Dari dulu juga saya menghimbau untuk tidak melakukan hal seperti itu, seperti sweeping rumah makan saat Ramadan. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu betul, tapi melaksanakan rahasia atau sweeping itu bukan kewenangannya MUI, ungkapnya. Rahmat mengimbau agar MUI di Jabar tidak melakukan hal seperti itu. Adapun MUI Jabar juga akan segera membuat himbauan agar pernyataan seperti itu tidak terjadi lagi di wilayah Jawa Barat. Segera dibuat himbauan karena banyak hal yang sudah offset. MUI tidak turun ke jalan, tidak seperti itu, katanya. Kemudian Rahmat bilang, umat Islam khususnya kaum muslimin dalam menghadapi bulan Ramadan harus mendekatkan diri kepada Allah. Sebab bulan itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nilai puasa itu pada hakikatnya untuk menambah nilai sosial. Berdoa ditingkatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata dia. Sementara itu, menanggapi kegaduhan akibat permintaan MUI Bekasi yang meminta warung-warung makan untuk tutup saat Ramadan, pegiat media sosial Denny Siregar mengajak masyarakat muslim untuk membuka warung di bulan puasa. Menurutnya, dengan semakin banyak godaan yang ditemui seorang muslim ketika berpuasa, maka akan semakin teruji keimanannya. Pernyataan tersebut diungkap Denny Siregar dalam sebuah video yang diunggah dalam kanal YouTube Sokro TV, seperti dilihat pada Jumat 1 April 2022. Puasa itu adalah fasilitas dari Tuhan. Kenapa mesti minta dihormati? Fasilitas itu harusnya dinikmati, bukan minta dihormati. Semakin banyak godaan yang muncul di depan mata, semakin teruji keimanannya dan semakin mudah proses penyuciannya, ungkap Denny Siregar. Denny Siregar menyebut, justru dengan semakin banyaknya godaan yang datang akan semakin meningkatkan kualitas iman seseorang. Oleh karena itu, dia mengaku heran dengan pernyataan para ulama yang menghebohkan publik beberapa waktu lalu itu. Menurutnya, seharusnya ulama bisa lebih memahami konsep-konsep sederhana seperti yang diungkapkannya itu. Heran saya, kok sekelas ulama di majelis ulama, hal sederhana beginian, harusnya karena mereka itu ulama, mereka yang ngajarin saya, tuturnya. Tapi karena mereka, para ulama di Bekasi dan di Lebak itu hanya fokus pada makanan dan minuman saja. Ya, saya akhirnya bisa menilai kualitas keutamaan mereka, sambung Denny Siregar.
Dengan demikian, dirinya menyebut bahwa ulama yang meributkan urusan warung ketika Ramadan tak paham hakikat dalam beragama. Oleh karena itu, ia menyebut seharusnya umat muslim di negara mayoritas seperti Indonesia harusnya gelisah karena puasa yang dijalaninya tak begitu banyak godaan. Ini puasa apaan? Kok ujiannya nggak ada? Kalau begitu, ayo buka warung makan saat Ramadan, layani orang-orang yang sedang tidak berpuasa. Dengan melihat begitu enaknya orang makan dan minum, maka ujian keimanan akan semakin kuat, kata Denny Siregar. Ini baru namanya puasa, membangun ujian di tengah orang-orang yang sedang tidak berpuasa, tutupnya.